Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi bank syariah. Kami dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi bank syariah. Sebelumnya kenalkan, nama saya Wilmin Hidayatul Fajariyah dengan NIM 20383302216. Sebelum kami mengulas tentang perkembangan standar akuntansi bank syariah, izinkan kami untuk mengulas sedikit tentang awal lahirnya perbankan syariah. Awal lahirnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan seluruh bank syariah di negara Islam dunia. Lahirnya sistem perbankan syariah di negara Islam adalah dilandasi oleh dua gerakan Renaissance Islam modern, yaitu neo-revivalis dan modernis, sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Bank syariah pertama lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat dengan disahkannya atau didirikan pada tanggal 1 November 1991 yang dilahirkan oleh Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Semakin berkembangnya praktik perbankan syariah diikuti pula berkembangnya praktik lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, seperti asuransi syariah dan lain-lain. Yang mana dalam hal ini juga diikuti dengan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Pengertian akuntansi sendiri adalah kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif yang diukur dengan moneter mengenai kondisi suatu entitas bisnis yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi para penggunanya. Kemudian, pengertian akuntansi syariah tidak jauh dengan pengertian akuntansi secara konvensional, yaitu sebagai suatu proses komunikasi entitas bisnis yang aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi syariah kepada stakeholder sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa periode perkembangan akuntansi standar bank syariah di Indonesia, yaitu periode sebelum tahun 2002, periode 2002 sampai 2007, dan periode setelah tahun 2007. Yang mana penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Duyanto dengan NIM 3038302222. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, periode sebelum tahun 2022. BUS dan BPRS pada periode ini masih menggunakan acuan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan. PSAK 31 tidak dapat sepenuhnya digunakan oleh BUS dan BPRS dikarenakan ada beberapa paragraf yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam paragraf pengakuan, pengukuran, dan penyajian kredit. Pada tahun 1999, akuntansi perbankan syariah di Indonesia mulai dikembangkan. Yang kedua adalah periode 2022 sampai 2007. Pada periode ini, BUS dan BPRS di Indonesia telah memiliki acuan standar pelaporan keuangan sebagai alat komunikasi bagi stakeholder, yaitu PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK hanya dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah perbankan dan tidak digunakan oleh non-syariah seperti Pegadaian dan BMT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang sebelumnya. 3 periode setelah 2007. Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia yang pesat tidak diimbangi dengan perkembangan standar akuntansi yang ada pada saat itu. PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah tidak dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah non-bank, sehingga perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan PSAK akuntansi syariah, sehingga dapat digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah, baik bergerak di bidang perbankan maupun non-bank.
Pada periode ini, DSAK Ikatan Akuntan Indonesia membentuk Komite Akuntansi Syariah atau KAS sebagai tim khusus yang membahas akuntansi syariah dan tanggung jawab DSAK. Anggota KAS terdiri dari A. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, B. Dewan Syariah Nasional atau DSN, C. Regulator Bank Indonesia dan Pasar Modal, D. Unsur industri atau perbankan dan asuransi, E. Praktisi dan akademisi. Pada periode ini, PSAK Akuntansi Syariah disahkan sebagai bentuk perubahan PSAK nomor 59 dan baru dapat diterapkan mulai tahun buku 2008 dan dapat digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah. Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang periode perkembangan akuntansi keuangan. Adapun output PSAK akuntansi syariah yaitu disahkan pada periode ini adalah 1 PSAK 101 yaitu penyajian penyusunan laporan keuangan syariah, PSAK 102 akuntansi murabahah, PSAK 103 akuntansi salam, PSAK 104 akuntansi istisna, PSAK 105 akuntansi mudharabah, PSAK 106 akuntansi musyarakah. Pada periode ini juga mulai dilakukan pemisahan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan non-syariah. PSAK nomor 1 sampai nomor 99 untuk transaksi non-syariah, sementara PSAK nomor 101 sampai nomor 199 untuk transaksi syariah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.